Terus saya lihat gini, pertama cahaya senja. Padahal udah gelap, senja, cahaya sore, kuning, senja kuning. Terus meredup, cahaya senja, terus ke cahaya putih. Cahaya putih buka, dia udah putih semua, terus kelihatan semua tuh. Penunggunya yang itu kelihatan. Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan Wajah Misteri bersama saya, Deddy Gondrong. Kali ini Wajah Misteri kedatangan narasumber dari kota Pemalang. Kita langsung perkenalkan saja. Namanya siapa, Mas? Sam. Kali ini narasumber bernama Mas Sam. Bagaimana cerita mistisnya yang akan disampaikan ke Wajah Misteri? Tetap selalu simak saja videonya. Kisah seperti apa yang ingin disampaikan ke Wajah Misteri? Saya ingin menceritakan kisah saya di tahun 2007. Tahun 2007. Jadi gini ya, di tahun 2007 dulu saya pernah mengalami hal-hal aneh lah ya. Hal-hal ganjil gitu ya, Mas ya? Kalau nggak salah bulan Juli tahun 2007. Saya di Jembatan Kemuning. Jembatan Kemuning Kabupaten Pemalang. Mengarah ke Desa Draganan ya. Iya. Itu di situ kan dulu terkenal angker lah. Angker, terus ditambah lagi makam Desa Draganan yang horor kata penduduk setempat. Nah, itu sebelum dibikin jembatan yang baru, yang sekarang kan jembatannya sudah halus. Udah bagus lah ya. Dulu kan jembatan yang sebelah timur masih pakai sasak kayu. Jembatan zaman Belanda itu digunakan untuk pabrik ini gula ya, itu buat gula. Bawain tebu itu ya dulu ya. Iya. Kan dari cerita masyarakat situ, cerita orang dulu juga katanya pembikinan jembatan itu kan makan korban banyak ya di situ ya. Kayak ceritanya katanya ada ronggeng, terus ketika acaranya selesai orangnya dikubur hidup-hidup di situ. Itu banyak orang yang menceritakan seperti itu. Orang-orang tua dulu terutama ya. Saya juga pernah mengalami hal-hal ganjil di situ. Itu sekitar jam 6 maghrib. Bapak saya masih sholat di musola. Terus saya punya perasaan kayak hilang kesadaran gitu. Hilang kesadaran dari sini. Pengennya jembatan itu. Sampean di rumah, terus ketika itu perasaannya ingin ke sana. Ya. Tapi sebelumnya sudah biasa bolak-balik ke sana. Biasa bolak-balik. Jam 1, jam 11 sudah biasa sendirian. Tapi nggak tahu kenapa itu akhirnya tiba-tiba pengen ke sana. Kalau bahasa orang dulu bilang itu kena apa gitu ya, sirep ya, Mas. Ya macam itu. Iya. Semacam itu. Itu habis maghrib bapak saya masih imamin di musola. Dan tiba-tiba pokoknya bayangannya itu di situ di jembatan, pengen turun gitu, pengen lompat gitu. Itu kan kali, Mas. Iya. Pengen lompat ke kali. Iya, pengen. Yang namanya hilang kesadaran gimana? Kayak orang pengen bunuh diri ke situ lah. Cuman
Cuman gini Mas Ded, saya dari sini bawa motor, nah, nyalain motor, jalan ke batas desa, dari desa Karangtalok ke perbatasan desa Kemuning. Itu ada kucingnya hitam, itu di tengah jalan, bilang gini, stop, pulang, gitu, bilang gitu. Oh, maaf, yang bilang seperti itu kucing. Perasaan saya kucing yang bilang kayak gitu. Oh, perasaan Anda saya. kucingnya yang ngomong seperti itu. Iya, karena yang saya lihat di depan saya itu kucing. Tapi suara yang saya dengar memang keras. Pulang, bilang gitu. Stop, pulang. Kalau boleh tahu itu sebelum sampai jembatan apa? Belum. Itu kan berarti kan dari desa Karangtalok sebelum Kemuning kan itu kan nanti kan jauh lagi situ. Kira-kira dari jembatan itu berapa Belum, meter? masih jauh. Masih jauh sekali. Ujung desa Karangtalok itu di situ. Kucingnya bilang gitu, saya sadar terus. Saya kenapa? Saya bilang dalam hati saya, kenapa kok sampai ke sini, maghrib ke sini gitu. Kalau orang tua dulu bilang kan Sandikolo atau iya, atau rahasia sawan lah gitu. Rahasia apa, ada misteri lah, ada rahasia di balik maghrib itu. Waktu matahari surup itu kan banyak rahasia di situ kan. Ya, contohnya mungkin kan makhluk-makhluk yang astral iya, yang nggak kelihatan lah, makhluk gaib. Akhirnya saya muter tuh, pulang. Nyampe rumah, lupa lagi, nggak ingat apa-apa. Itu sampai rumah habis maghrib berarti? Masih maghrib. Bapak saya juga masih ngimamin di motor. Oh, belum selesai. Motor kencang ya. Nah, dari sini motor saya nyalain lagi, balik lagi ke sana. Nggak selang lama itu Mas? Langsung nyampe, hilang kesadaran, pokoknya udah nggak sadar, pengennya balik lagi ke sana. Langsung balik lagi ke sana, nyampe di batas desa Kemuning sama desa Karangtalok. Ada kucing itu lagi. Kucing yang sama seperti yang Mas masuk ke jalan itu pertama? Iya, kucing yang sama, kucing hitam. Terus teriak lagi juga. Ya menurut saya yang teriak kucing, tapi saya nggak tahu kucing atau bukan ya. Cuma di telinga saya kedengarannya itu ya kucing yang ngomong, bilang gitu juga, stop, balik, balik lagi. Terus bapak saya kan bilang, kamu ngapain? Pulang, masuk. Gitu. Motor saya tinggal di luar. Saya masuk, saya disuruh ambil wudhu, terus disuruh sholat, saya sholat maghrib. Ingat. Nah, habis sholat itu bawaannya udah nggak enak. Ya, perasaan saya itu udah nggak enak ya. Kayak banyak yang manggil yang dekat. Perasaan ya itu ya, bukan saya kan nggak tahu persis ya. Perasaan saya udah nggak enak. Saya zikir ya, habis zikir terus gini, saya tetap pingin ke sana lagi. Saya punya inisiatif, saya pingin ke sana lagi. Apa sebetulnya saya itu kenapa gitu loh? Apa yang terjadi dengan saya? Kayak gitu. Saya kuat-kuatin, udah saya lari lagi ke sana. Itu memakai kendaraan atau jalan? Enggak. Oh, jalan. Lari lagi ke sana. Nyampe sana, pokoknya saya jalan itu udah nggak ketemu apa-apa tuh, nggak ketemu kucing, nggak ketemu orang di jalan tuh, nggak ketemu ya. Udah kayak langsung kayak kosong aja jalan. Sana nyampe di jembatan itu, jembatan Kemuning. Kalau dulu memang horor banget lah, angker banget. Saya turun dari sebelah timur jembatan. Dulu jembatan lama, masih jembatan Sasak itu, yang di situ terkenal ada namanya, kalau orang saya bilang itu ronggeng ya, ronggeng. Orang masih hidup di
digali di situ, ada galian di situ, dimasukin ke situ terus dikubur hidup-hidup. Tuh saya lewat jalan situ turun, begitu turun nyampe bawah di sungai, baru ada hal-hal aneh, kejadian aneh. Terus saya ngelihat gini, pertama cahaya senja dulu, padahal udah gelap, senja, cahaya sore ya, senja, kuning senja itu. Terus meredup cahaya senja, terus ke cahaya putih buka, putih semua, kelihatan semua tuh. Penunggunya yang di situ kelihatan semua, kelihatan. Terus itu sebelah barat jembatan, di sebelah barat jembatan itu sampai ke desa Geraganan yang sebelah utaranya. Itu di situ kayak kerajaan menurut saya tempat pesugihan, iya, karena yang saya lihat di situ ada orang yang waktu hidupnya ya itu saya kenal betul, namanya siapa saya kenal betul, dari desa mana saya kenal betul, ketemu di situ. Orangnya udah meninggal pas saat itu. Pas waktu Saman ketemu itu padahal sudah meninggal. Orangnya itu sudah meninggal itu. Saya ketemu di situ. Cuman belum cerita, cuman saya baru lihat. Orangnya itu megang cangkul. Nyangkul di situ, asli nyangkul. Seperti kayak kehidupan nyata itu. Iya. Tapi yang anehnya kan gini, di atas di situ kan nggak ada pohon-pohon gede, di pinggir sungai kan nggak ada pohon-pohon gede. Itu ada pohon-pohon gede, ada rumah, terus ada banyak orang. Yang saya lihat orang teriak-teriak minta tolong, benar-benar teriak tolong gitu, manggil nama saya, minta tolong gitu. Saya lihat siapa, terus saya dipanggil, jangan ke situ, ke sini, dipanggil gitu, ada yang manggil gitu. Terus saya lihat di situ ya ratusan ya, 500-an ada lah, cuman nggak nyampe ribuan. 500-an orang? Iya, 500-an orang. Jadi yang kebanyakan sih ya yang wajahnya aneh-aneh. Yang wujudnya kayak manusia, cuman wajahnya udah hancur, nggak, cuman beda lah. Cuman masih wujud manusia. Kalau jin yang ini kan ya udah kelihatan dari wajah kan udah bertanduk. Tuh dari situ saya ditarik tuh ke arah barat, masuk ke arah barat, tambah rame, tambah teriak-teriak minta tolong. Tolong saya. Yang narik ada, saya nggak kenal, cuman saya dibawa, ditarik sama orang situlah ya, intinya gitu ya. Penghuni situ. Ke arah barat, terus di ini ya, udah kesini aja. Nah, yang orang yang saya kenal waktu hidupnya tuh, itu nyegat saya, bilang gini, jangan apa ya, wajah masih tetap sama, tapi rambut itu nggak ada, gundul. Itu 4 orang itu Saman kenal semua nggak? Yang 3 nggak kenal, yang satu kenal. Yang 1 kenal, yang 3 enggak. Kenal dekat enggak, cuman saya ngerti lah itu dari mana, desa mana, saya ngerti, tahu persis pokoknya. Komunikasi sama orang itu juga pernah waktu masih hidupnya ya pernah. Lu bilang gini, udah mas, jangan ke sana, gawat, bilangnya gitu ya. Bilangnya gawat. Saya nggak berani nanya lebih jauh kan, gawat kenapa. Saya nggak berani nanya lebih jauh, cuman saya berhenti aja. Saya masih bingung, di bawah itu masih bingung. Yang kelihatannya apa ya, yang kelihatannya kalau di dunia kita itu banyak rumah-rumah, cuman rumah-rumahnya itu kayak rumah zaman dulu gitu loh, masih pakai bilik gitu ya, papan gitu.
ya pokoknya kayak zaman dulu lah, banyak pohon-pohon gede, padahal di dunia nyatanya, di alam nyatanya Nyata. itu nggak ada tuh, nggak ada pohon. Iya, itu kan pohon bambu semua di situ mas, Iya. kecil-kecil. Nah, terus di pinggir sungai itu nggak ada pohon-pohon yang kayak gitu, nggak ada. Nah, begitu ini, dari situ baru kelihatan tuh sosok-sosok yang di situ ya, yang di jembatan situ, jembatan Kemuning, saya bilang jembatan Kemuning. Itu baru kelihatan aslinya. Yang pertama saya temui itu gini mas ya, itu ada nenek-nenek, Sosok nenek-nenek. ya nenek itu bilang gini, ikut saya, ayo ke sana, ikut saya, bilang gitu. Itu tapi saya belum ketemu yang ini ya, apa, di situ saya belum yakin bahwa itu Makhluk astral. iya, belum yakin. Kelihatannya seperti manusia biasa Kayak gitu. manusia biasa, cuman ya apa ya, pakaiannya nggak lazim lah. Pakainya kalau boleh tahu seperti apa itu Ya, mas? kayak orang-orang dulu gitu, Pakai selendang gitu. nggak pakai selendang, pakai kebaya biasa, cuman lusuh udah. Oh, udah. kusut ya. Udah. Mm. Itu saya belum yakin itu makhluk Astral. iya, jenis jin atau apa, saya belum yakin ya. Setelah ketemu 4 orang itu ya, Iya tadi. yang salah satunya saya kenal tuh bilang gini, mas udah, jangan dilanjutin, bilang gitu. Itu yang ngomong seperti itu yang sampean kenal. Iya, Yang 3 itu diam. ngomong semua. Oh, bareng-bareng ngomong. Mungkin kasihan sama saya. Udah, jangan dilanjutin, mending sampean pulang aja, berulang lagi, bilangnya gitu. Dari situ saya baru ngeh, ini sebetulnya apa yang membawa saya ke sini, itu apa gitu ya. Terus baru di situ saya dilihatin tuh, yang tadinya si nenek-nenek itu biasa ya, biasa kayak manusia biasa, itu baru wajahnya mulai kelihatan berubah tuh wajah. Terus sorot matanya itu merah mas. Matanya merah. Itu saya nggak ini. Itu pun sorot mata merah itu nggak ngelihat ke saya, nyamping, lihatnya nyamping. Ini juga saya agak merinding lah. Itu lihatnya nyamping, cuman saya merhatiin dari samping, sorot mata merah kan kelihatan, dari samping udah kelihatan. Kayak mata kucing itu gimana tuh? Nah itu kayak gitu. Dari situ si rambut nggak ada angin nih, rambutnya itu bisa ini Gipas-gipas. terurai lah langsung. Iya, terurai. Langsung kayak kena angin gitu. Tuh saya berhenti di situ, tek tuh yang 4 orang itu bilang, tuh mas lihat. Tapi 4 orang itu pun bukan manusia. Saya juga sadar itu bukan manusia juga. Nah, di situ juga terkenal gini mas, cerita dari warga sekitar ya. Tempat pesugihan juga di situ. Saya dengar banyak cerita-cerita dari warga sekitar, bukan cuma warga sekitar, yang agak jauh juga cerita juga kayak gitu. Tuh. Terus di situ katanya ada ikan gede, ya kemungkinan iya. Ada orang nyari ikan di situ terus dapat ikan gede segede manusia, nggak diambil. Udah, saksi orangnya masih hidup, cerita juga ke saya. Cuman saya nggak lihat yang itu ya. Terus di situ ada perempuan, kalau di tempat saya itu namanya Wijajaran lah. Wijajaran. Itu bukannya nama kerajaan itu? Ya saya nggak tahu ya, cuman kalau cerita orang-orang dulu itu kalau macan itu namanya itu Wijajaran. Biasanya yang ada itu di
alas-alas itu di hutan, Betul. daerah-daerah Kesesi, daerah sana mana Pasir. iya itu ada, memang ada yang perempuan yang suka makan belalang. Apabila kita tegur itu malah lebih bahaya. Ketika minta sesuatu ke kita nggak boleh noleh lagi. Kalau noleh lagi ya alamat kita bakal dibawa ke tempatnya dia gitu. Tuh. Yang pertama tuh sosok perempuan itu udah serem lah. Nenek-nenek itu tadi. Nenek itu. Terus saya bilang, ya saya nggak ikut. Saya bilang saya nggak ikut. Terus gini, yang 4 orang itu bilang, udah mas, pulang aja. Saya mau pulang kan, balik arah mau pulang. Itu yang di atas pohon, yang di rumah-rumah itu manggil nama saya terus sambil minta tolong. Teriak, tapi wajahnya udah berubah semua, udah bukan kayak manusia biasa lah, udah berubah semua, manggil semua, teriak. Ada yang tolong, ada yang manggil nama saya, tolong. Saya belum sadar itu sebetulnya apa gitu kan, saya belum sadar lah. Kenapa kok mereka banyak di situ? Saya belum sadar. Karena memang ya katanya juga di situ ada kerajaan itulah. Kerajaan goib di situ ya. Iya, yang nggak bisa saya sebutin lah. Terus saya dibilangin nih sama yang 4 orang itu, udah mas pulang ya, nanti lewatnya sini sebelah barat jembatan yang sekarang jadi jembatan. Itu yang 4 orang itu ngasih tahu ke saya, ini nanti jadi jalannya itu dari sini. Nah, jalan itu di sini, bukan di sana, bukan di sebelah timur itu. Saya kan turun dari sebelah timur. Turun pas waktu turun itu sama di sebelah timur. Jembatan Saksak. Yang 4 orang bilang itu bukan jalan. Nah, pikiran saya kan, saya turun dari sebelah timur tuh mas. Turun dari sebelah timur, ya saya naik lagi harus dari sebelah timur ya. Karena toh yang sebelah baratnya itu masih yang nggak ada jalan buat naik itu nggak ada. Nah, saya ngikutin tuh sama arahan yang dari 4 sosok itu. Saya juga ya sangat berterima kasih ya udah diingetin ya sama itu yang 4 sosok itu. Dia bilang gini 4 sosok itu, mas udah pulang, sampean berguru lagi aja, bilangnya gitu. Mungkin mereka lihat saya gegabah atau apa mungkin kan gitu kan. Padahal saya pure murni itu ke situ ya kayak orang nggak sadar gimana, kayak udah kehipnotis masuk ke situ aja gitu. Ya naik tuh dari sebelah barat. Misi naik. Nah, di sebelah barat itu padahal kan tempatnya itu masih nggak ada jalan pokoknya. Masih rimbun pohon-pohonan itu. Cuman mungkin di dunianya sana itu ada jalan. Saya naik dari situ. Iya. Tuh, naik. Nyampe atas, saya belum puas. Mau turun lagi tuh. Di situ ketemu tuh. Ada sosok harimau. Sosok macan di pohon asem sebelah timur jembatan tuh. Di situ ada pohon asem namanya. Pohon asem Jawa gitu ya? Iya, di pinggir sungai itu ada pohon asem. Temu itu. Cuman dalam wujud bukan yang sebenarnya ya, bukan harimau yang sebenarnya. Itu bilang gini, mau apa ke situ, bilang gitu. Udah pulang aja. Masalahnya bilang seperti itu. Mau apa ke situ, udah pulang. Kamu nggak lihat itu yang sebelah selatan jembatan itu banyak manusia yang dikubur di situ. Memang dari cerita-cerita warga sekitar juga dulu itu kan Belanda punya tuh. Nah, itu ada hiburan namanya ronggeng. Oh iya. Iya, itu acaranya selesai baru semuanya dihibur-hiburin gitu. Di
sebelah selatan jembatan Selatan, itu ya Mas? Iya, selatan timur ya. Memang kalau orang-orang ya warga sekitar lewat situ memang sering kedengeran bunyi gamelan, bunyi apa. Nah itu dari situ ya ketika diceritain kayak gitu ya saya udah nggak turun lagi. Setelah ketemu Mas Fan itu, terus sama diperingati, akhirnya sampan nggak jadi turun. Nggak jadi. Sampan pulang itu kira-kira seingat sampan jam berapa gitu? Itu di situ saya belum ngerti ya, belum ngerti jam berapanya ya. Cuman sampainya di rumah, nah, pulang sampai di rumah, nah itu baru saya lihat jam, itu jam 1:30 malam lah. Setengah 2 malam. Itu pun saya nggak bisa tidur. Saya masih trauma ya. Apa dengan kejadian tersebut saya kayak masih trauma. Terus saya nggak bisa tidur sampai subuh tuh saya nggak tidur, terus sambil mikir gini, ketika saya turun lagi itu apa yang akan terjadi dengan saya gitu, saya mikirnya gitu. Terus saya dari situ saya nanti jadi meninggal gitu, atau jadi tumbal atau pindah alam, saya kan nggak tahu ya. Cuman dari situ kan banyak rahasia, terus banyak ini yang bisa saya petik ya. Ternyata memang ya dunia kayak gitu memang ada. Nah, dunia kok itu memang ada. Saya itu yakin betul, percaya betul bahwa itu ada gitu. Jadi memang nggak bisa buat sembarangan ya kayak gitu. Terus setelah sampan itu nggak bisa tidur, akhirnya nggak pernah kembali lagi, kepikiran ada yang ingin kesana lagi gitu. Kalau masuk ke alam itu saya udah nggak, cuman kalau lewat wilayah situ, lewat jembatan itu ya hampir tiap hari saya lewat ke situ. Ya hampir tiap hari, malam jam 11 malam, jam 1 malam udah biasa. Kalau rasa takutnya kalau pas lewat ke situ sih ada rasa takutnya. Karena kan ya bagaimanapun kan ketika pernah terjadi sesuatu di situ gitu kan, tetap memori kita kan masih inget ya. Saya pernah turun ke situ gitu. Jadi saya nggak berani sembarangan ngomong yang sembarangan di situ. Itu sama setelah sampai rumah, kisaran jam 2 malam itu berarti apa waktu itu kan berarti sama pertama keluar dari rumah itu kan habis maghrib itu ya. Habis maghrib. Selama habis maghrib itu nyampe jam 2 itu sampai pulang Bapak nggak nanyain gitu? Nggak ngerti. Nggak saya ngerti. keluar nggak ngerti karena kan nggak bawa kendaraan. Oh iya. Udah jalan. Jadi intinya gini ya Mas ya, dengan kejadian tersebut ya, itu saya lebih ya berhati-hatilah ya, perilaku saya, ucapan saya di tempat-tempat yang ya sebetulnya dimanapun ya, bukan di jembatan itu, dimanapun. Jadi agar lebih berhati-hatilah itu buat saya pribadi. Terus mungkin bagi teman-teman atau buat Mas Dedi juga mungkin ya gitu, karena mungkin dulu saya pernah keluar kata-kata yang agak menantang ke makhluk sana gitu, yang tanpa saya sadari, mungkin seperti itu. Paling itu Mas Dedi yang bisa saya ceritakan ke Mas Dedi. Oke teman-teman, mungkin ceritanya cukup sampai di sini aja ya. Semoga dengan kejadian ini kita bisa memetik pelajarannya, dan semoga cerita ini bisa menemani Anda semuanya. Cukup sekian, salam misteri.